Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedet Yusriel Mahendra, NIM 21087101. Yang terhormat dosen pembimbing pengantar belajar motorik. Baiklah, untuk video yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang definisi motorik, bagaimana belajar gerak dan motorik dan belajar gerak, yang mana di sini terdapat pada materi 4, 5, dan 6. Baiklah, yang pertama, definisi motorik. Saya mendapatkan dalam sebuah sumber buku, motorik adalah segala sesuatu berupa gerakan. Kemudian ahli Umama mengatakan, motorik adalah proses kemampuan gerak seorang anak dalam sebuah gerakan biologi atau mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerakan. Contohnya, seseorang anak yang belajar bermain bola, yang mana dia berlatih bola, dia belum bisa mengetahui gerak yang benar. Setelah dia belajar dan berlatih gerak tentang cara bermain bola, dia dapat melakukan gerakan yang benar tentang permainan sepak bola. Baiklah, materi yang kelima, bagaimana belajar gerak dan motorik. Belajar gerak dan motorik, tahap-tahap dalam belajar gerak. Menurut Fish and Forstner, belajar gerak lebih menekankan pada tingkat penguasaan dan membagi menjadi 3 tahap, antara lain cognitive stage atau tahap kognitif, associative stage atau tahap asosiatif, autonomous stage atau tahap otomatis. Cognitive stage, tahap kognitif, tahap pemahaman, bagaimana konsep dipahami, sifatnya lebih pada pengetahuan. Associative stage, tahap asosiatif, dengan pemahaman suatu dicobakan, diasosiasikan, dan diimplementasikan sesuai dengan kemampuan dan masih banyak mengalami kesalahan. Autonomous stage atau tahap otomatis adalah gerakan suatu otomatis karena sudah banyak dilakukan atau dilatih, seakan-akan tanpa difikirkan, padahal karena hasil dari latihan. Yang kedua, menurut Adam ada 2 model. Yang pertama, tahap motorik verbal sama dengan tahap kognitif dan asosiatif. Yang kedua, tahap motorik. Menurut Gentles membagi 2 tahap: getting the idea of the movement, faction, verification, evaluasi. Giving the idea of movement adalah pembelajaran harus menentukan rangsangan yang relevan, tidak relevan yang berhubungan dengan keterampilan. Yang kedua, menentukan pola-pola gerakan terdapat untuk mencapai sasaran keterampilan yang efektif. Fiksasi berhubungan dengan apa yang diperlukan oleh setiap tipe keterampilan di dalam pengertian pola-pola gerak yang harus dihasilkan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, tentang definisi apa yang dimaksud dengan belajar gerak. Belajar gerak menurut Kim adalah sebagai peningkatan dalam suatu keahlian keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman, motivasi temporer, dan fluktuasi fisiologis, dan menuntut keterampilan fisik secara aktif. Maksudnya di sini disebabkan oleh kondisi latihan adalah bagaimana kita cara meningkatkan. Jika kita seorang atlet atau penyanyi, kita harus sering latihan untuk meningkatkan kepandaian kita dalam gerak latihan, contohnya seperti sepak bola, gerakan latihannya seperti gerakan passing, shooting, mengiring bola. Kita harus sering melatihnya agar kita bisa menguasai cara bermain bola yang benar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kata saya terpatah-patah, saya sangat memohon maaf kepada Bapak dosen atau Ibu dosen. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.